Perkenalkan, nama saya Tutik Lusita Auliani, SPT MSc dengan NIDN 04280392. Saya merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah Bioteknologi Peternakan. Mata kuliah ini disajikan pada mahasiswa semester 5 dengan bobot SKS 3 SKS, di mana 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Dalam pemaparan mata kuliah ini, saya akan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan deskripsi singkat mengenai mata kuliah Bioteknologi Peternakan. Bioteknologi Peternakan adalah aplikasi bioteknologi dalam bidang peternakan, yaitu kesehatan hewan, reproduksi, pengolahan pakan, dan limbah peternakan. Sedangkan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat mengaplikasikan teori bioteknologi peternakan dan menghasilkan produk bioteknologi peternakan dengan bobot penilaian 30% untuk ujian tengah semester atau UTS, 40% ujian akhir semester atau UAS, dan 30% berasal dari tugas. Materi yang saya akan sampaikan kali ini adalah mengenai mineral block sebagai suplemen ternak ruminansia. Metode pembelajaran dan media pembelajaran akan disesuaikan dengan materi. Saat ini saya akan menggunakan PowerPoint dan diterapkan memakai metode blended learning, di mana selain memakai PowerPoint, saya juga akan menggunakan media tambahan seperti video yang ada di YouTube yang masih berhubungan dan juga pengumpulan tugas menggunakan media Google Drive. Baik, tanpa berlama-lama, berikut video unjuk kerja saya dalam bidang pengajaran. Seluruhnya, siap, gerak. Lapor, kelas 12 siap menerima pelajaran. Lanjutkan. Sebelum mulai pembelajaran, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa sama-sama berkumpul hari ini untuk melaksanakan perkuliahan mata kuliah Bioteknologi Peternakan. Ya, pertama-tama saya akan mengabsen dulu, tolong yang disebutkan namanya untuk tunjuk tangan atau menjawab hadir. Yang pertama Andi Ismail Rahman, yang kedua Al-Fadid Pradita, Hadir, Bu. Aril Ansar, Siap, hadir, Bu. BC Uswa, Hadir, Bu. Dwi Bintang Ruhdila, hadir Bu. Farhan Fagorai M, Hadir, Bu. Fatih Muhammad, Hadir, Bu. M. Riyad Andika Hadir, Rahman, Bu. Muhammad Rayyan, Hadir, Bu. Muhammad Yusuf, Hadir. Muhammad Reka Parahadele, Siti Salma Asila, Sultiadi, Hadir, Bu. Winnie Syukur Brodu, saja Bu. Oke, ya, yang hadir saya semua ini. Ya, baik. Untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai mineral block. Jadi salah satu capaian pembelajaran dari mata kuliah Bioteknologi Peternakan itu kalian mampu membuat mineral block di lapangan. Nah, apa sih sebenarnya mineral block itu? Nah, di sini ada penjelasannya bahwa
Mineral blok itu merupakan suplemen berbentuk padatan tersusun dari bahan kaya nutrisi dan gizi seimbang untuk melengkapi zat-zat makanan yang diperlukan ternak untuk berproduksi secara maksimal. Mineral blok berupa permen jilatan yang merupakan pakan suplemen ternak ruminansia kaya nutrisi. Jadi, pada dasarnya mineral blok ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan mineral atau makronutrien yang belum terpenuhi dari pakan ternak. Seperti kita tahu bahwa kalau ternak ruminansia itu rata-rata diberinya untuk di peternak kecil itu hanya hijauan dan juga daun. Jadi kemungkinan kebutuhan mineral atau makronutriennya itu masih kurang. Jadi kita membuat mineral blok untuk membantu memenuhi kebutuhan dari ternak ruminansia tersebut. Yang pertama manfaatnya adalah mampu memperbaiki nilai nutrisi dari pakan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pencernaan dan kecernaan bahan pakan, meningkatkan nafsu makan ternak yang berujung pada peningkatan konsumsi pakan. Untuk menghindari defisiensi vitamin dan mineral serta malnutrisi yang disebabkan rendahnya nilai nutrisi pakan. Meningkatkan produksi dan perbaikan kinerja reproduksi, membantu meningkatkan kecernaan pakan yang sulit dicerna dan menstabilkan kondisi keasaman atau pH dalam urin. Nah, ini bahan-bahan dari mineral blok dan formulanya. Jadi, yang harus kalian paham selain selain manfaatnya apa dari mineral blok ini, kalian juga harus paham bahwa mineral blok punya 3 sumber energi utama. Sebagai pertama adalah bahan sebagai sumber protein dan yang terakhir sebagai sumber mineral itu sendiri. Jadi harus ada bahan yang mengandung ketiga sumber tersebut: sumber energi, sumber protein, dan mineral. Contohnya apa kalau sumber energi? Jagung. Ya, betul. Kalau untuk sumber protein, tahu. Untuk sumber mineral, tepung tulang. Paham ya? 3 sumber nutrien tersebut: sumber energi, sumber protein, dan di sini kita ada contoh formulasi dari mineral blok. Ini ada bahan yang kita punya, ada molasses, urea, dedak, tepung tapioka, jagung giling, konsentrat, tepung tulang, kapur, premix, dan garam dapur. Coba saya tanya satu-satu. Kalau ini tadi dedak termasuk sumber apa? Energi. Kalau tepung gapek atau tapioka? Tapioka? Sumber energi atau protein? Protein. Tapioka. Ingat ya, buat tepung-tepung itu termasuknya sumber energi. Sedangkan kalau yang tepung yang berasal dari hewani atau dari tanaman yang mengandung protein tinggi itu sebagai sumber ini sumber apa ini? Tepung tulang sumber mineral. Terus ini sumber proteinnya yang mana? Sentral. Paham ya di situ ya? Oke, next. Ini contoh formulasinya. Di sini kita pakai molasses 30, urea 5%, dedak 20%, tapioka 7%, jagung giling 10, konsentrat 5, tepung tulang 5, kapur 8, premix 5, dan garam dapur 5. Ini kalau kita mau membuat 10 kg, maka 100 kg, maka kita butuhkan adalah ini. Jadi molassesnya 30 kilo, terus ureanya 5 kilo, dedaknya 20, dan seterusnya sampai 100 kg.
Nah, ini kalau misalnya mau dibuat ke 10 kilogram. Ayo, ada yang bisa maju ke depan? Ya, silakan. Namanya siapa? Yang Puput ya. Silakan maju. Bisa dikerjakan untuk yang 10 kilogram dan 5 kilogram. Ya, coba kita di sini. Kembali. 3. Terus yang bawah nomor 5. Ya, betul. Ya. Oke, betul. Ya. Yes. Oke, betul. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Silakan kembali. Paham ya? Presentasi dikali jumlah yang diinginkan. Jadi misalnya ini untuk 10 kilogram, berarti 30% dikali 10 kilogram. Jadi hasilnya 3. Oke, paham ya sampai situ? Paham. Nah, next ini contoh. Jadi selain kita belajar memformulasikan, nah ini juga saya sudah mempublikasikan bahwa mineral blok yang tadi dibuat itu sudah terbit dalam proceeding internasional, yaitu dengan judul Gas Production Kinetic, Dry Matter and Organic Matter Digestibility in vitro of liquid smoke mineral block. Jadi secara in vitro ternyata mineral blok ini mampu menurunkan kadar protozoa di dalam rumen. Jadi di ternak ruminansia itu kan ada banyak mikroba ya, ada bakteri, ada jamur, ada protozoa. Nah, protozoa ini adalah yang paling besar menyumbang emisi karbon atau gas rumah kaca yang biasa dibicarakan, ya kan? Nah, ini ternyata mineral blok ini bisa menurunkan protozoa yang ada di dalam rumen.
Oke. Sementara ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya mau- Mau ditanyakan? Silakan. Saya mau- Silakan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya baik. Silakan Muin. Langsung saja Bu, pertanyaannya bagaimana cara mencampur bahan padat dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Sebutkan namanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Alim Rahman. Jadi, begini, tadi kan sudah diperlihatkan tata cara atau cara pembuatan urea molasses nutrient block, di mana pakan tersebut diberikan kepada ternak ruminansia. Dan saya tadi baru melihat mesin presnya, mesin percetakannya. Yang saya ingin tanyakan itu, apakah mesin percetakan tersebut itu dijual di pasaran, dari beberapa pasaran, atau mesin tersebut itu terbuat dari perusahaan atau membuat dari produk yang khusus, tidak dipasarkan oleh tidak banyak dipasarkan, Bu. Oh, tidak khusus di tempat pembuatannya. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama jawab pertanyaannya Ismail ya. Lalu bertanya mengenai bagaimana proses mencampur antara yang padat dan yang cair. Nah, tadi seperti kita sudah lihat di video, jadi kalau yang padat dicampur dengan yang padat, yang cair dicampur dengan yang cair, dan yang larut di cair. Seperti apa tadi contohnya yang dimasukkan? Garam dan urea. Nah, garam dan urea itu kan sifatnya larut di air. Jadi kita larutkan dulu di air supaya lebih merata. Setelah itu kita buat campuran yang padatnya. Yang padatnya tentu tadi di gambar juga sudah dijelaskan, di video dijelaskan bahwa yang kecil-kecil dulu jumlahnya dicampur, baru dimasukin ke yang besar. Yang jumlahnya besar. Setelah yang jumlahnya besar itu baru dimasukin yang cairan. Jadi dengan cara seperti itu, insya Allah tidak akan ada masalah. Bu ternyata ini airnya kurang. Ibu ternyata ini masih keras, nggak bisa dibentuk gitu. Nah kalau caranya sudah sesuai dan benar, insya Allah adonannya itu akan pas dan sesuai seperti itu. Paham ya? Oke. Baik, pertanyaannya Alin. Ali bertanya tadi apakah mesin cetaknya itu dijual di pasaran atau tidak? Ya, jadi mesin cetak itu kembali lagi tergantung lagi dengan kemampuan atau kepemilikan dari peternak yang mau membuat. Nah, memang kalau mesin cetak yang tadi sebagai contoh itu dia harus dipesan. Jadi tidak dijual di pasaran bebas. Ini mesin membuat UMB gitu, tidak. Jadi kita harus pesan. Nah, pesannya itu juga pastinya harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang manual, karena dia kan pakai sistemnya kayak dongkrak begitu kan. Sedangkan kalau untuk yang skala rumah tangga atau skala peternak kecil, kita bisa pakai menggunakan cetakan yang ada di sekitar kita. Bisa menggunakan pakai paralon. Tahu kan, paralon itu kan bulat. Atau kita bisa bentuk dari bambu. Itu juga bisa, bambu asal di lubang kanan kiri. Nah, itu bisa dicetak. Nah, dari bambu dan paralon itu kita juga bisa menghitung nih kira-kira berapa gram nanti per satu urea, seperti itu. Jadi untuk penjualan, kalau mau dijual itu akan lebih mudah karena jumlahnya sekian, misalnya 250 gram atau 500 gram, seperti itu. Perhitungannya menjadi lebih akurat, seperti itu. Jadi memang kalau untuk skala kita di kampus atau rumah tangga itu peternak biasa, kita masih menggunakan alat-alat yang ada di sekitar. Nah, itu juga hasilnya insya Allah nggak akan jauh berbeda, seperti itu. Jadi yang penting prosesnya sama. Setelah dicetak harus dikeringkan terlebih dahulu. Kenapa harus dikeringkan? Supaya tidak ada, kalau basah ada apa? Ada. Oke. Nah, ini model pemberiannya.
Kalau untuk sapi bisa digantung, bentuknya seperti permen jilat. Ini satu Korea ini bisa habisnya itu agak lumayan lama, bisa sampai 1 minggu. Tapi kalau misalnya ini kambing diberikannya di bawah, ini akan habis jauh lebih cepat karena kadang kan tidak dijilat, jadi dimakan seperti itu. Jadi tergantung kebutuhannya. Nanti dilihat di kandang seperti apa. Oke, terima kasih. Dan ini adalah kuis untuk kalian. Tolong dikerjakan. Pertama itu adalah membuat peta konsep mengenai langkah-langkah pembuatan mineral block. Lalu di situ ada pertanyaan, 3 jenis pertanyaan. Tolong dijawab. Kalian kerjakan di kertas lembar. Setelah itu dikumpulkan besok sebelum pukul 12 siang melalui link Google Drive yang biasa kalian suka kumpul tugas. Ya, kirim ke ketua kelasnya. Ya, paham ya ketua kelas? Oke, aman. Saya rasa cukup untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kuisnya dikerjakan. Nanti insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup lagi. Seluruhnya, siap, gerak. Kelas 2 telah menerima pelajaran, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Sebelum meninggalkan tempat, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Istirahat tempat, gerak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Tunggu, Pak Andi.